Dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan setiap warganya, dimanapun mereka berada, termasuk keselamatan di jalan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan memiliki tugas besar untuk menjaga keselamatan setiap warga Indonesia dalam perjalanan darat, laut, juga udara. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam tugas tersebut, Dirjen Perhubungan Darat melalui BPTD Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Odol 2023. Eits, jangan salah paham dulu ya. Odol di sini adalah overdimensi dan overloading. Kendaraan pengangkut yang membuat barang berlebihan dan dimensinya terlalu besar sangat membahayakan. Sehingga perlu diterbitkan demi terwujudnya keselamatan di jalanan. Komitmen ini sudah dijalankan sejak tahun 2017 dengan dasar hukum yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, dan peraturan lainnya. Hasil laporan pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terkait kendaraan overload dan overdimensi. Hal ini tentu saja mengakibatkan semakin tinggi angka kecelakaan, sering terjadinya kemacetan, dan semakin cepat rusaknya fasilitas jalan. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan yang serius dari berbagai pihak, agar aturan-aturan yang telah dibuat dapat tersosialisasikan dengan baik dan diterapkan dengan penuh kedisiplinan demi mewujudkan Indonesia Bebas Odol tahun 2023. Lalu, apa sih yang perlu kita ketahui dari pelaksanaan pengentasan odol ini? Ada dua hal yang menjadi fokus utama pemerintah dalam pelaksanaan pengentasan odol, yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dilakukan untuk memeriksa apakah suatu kendaraan layak melakukan perjalanan atau tidak. Aspek-aspek yang diawasi diantaranya, pertama, tata cara muat. Pemuatan barang harus dilakukan di tempat yang tidak mengganggu lalu lintas. Meletakkan barang pada posisi yang tepat, menyusun barang dengan baik, menutup dan mengikat muatan dengan kuat. Kedua, daya angkut. Berat barang yang dimuat harus sesuai dengan kemampuan daya angkut kendaraan. Pak, ini masukin aja semuanya? Iya, masukin aja semuanya sampai penuh. Siap, Pak. Jangan memaksakan beban yang berlebihan, karena bisa menyebabkan kendaraan jadi sulit bermanuver di jalan, hingga mengakibatkan rem jadi tidak berfungsi. Niatnya untung, malah jadi buntung. Ketiga, dimensi kendaraan. Dimensi kendaraan yang diperbolehkan untuk mengangkut barang adalah yang sudah ditetapkan sesuai spesifikasi pabrik kendaraan tersebut. Tidak diperbolehkan memodifikasi kendaraan pada dimensi, mesin, dan daya angkutnya. Terakhir, kelengkapan administrasi kendaraan. Hanya kendaraan dengan surat-surat yang lengkap dan masih berlaku yang diizinkan untuk memuat barang dan melakukan perjalanan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemerintah telah menetapkan titik-titik UPPKB sebagai tempat pengawasan kendaraan. Sanksi akan diberikan kepada kendaraan yang melanggar 4 aspek pemeriksaan kendaraan. Pertama, pelanggaran pada tata cara muat barang. Akan diberikan sanksi berupa teguran. Kedua, pelanggaran pada daya muat yang berlebihan akan dilakukan pemindahan muatan pada kendaraan baru. Ketiga, jika ditemukan pelanggaran pada dimensi kendaraan, maka petugas akan menandai kelebihan dimensi kendaraan dan mencatat pelanggaran pada database. Terakhir, jika ditemukan pelanggaran pada kelengkapan administrasi kendaraan, maka akan dikenakan tilang. Pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu,
BPTD Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta membantu melancarkan pengentasan kendaraan overdimensi dan overloading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mari bersama-sama membantu mengurangi angka kecelakaan. Marilah kita semuanya untuk mendukung komitmen antara beberapa menteri dan Kapolri ini, meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, membantu mengurangi angka kecelakaan, meningkatkan kenyamanan berkendara, dan memelihara fasilitas jalan. Cintai infrastruktur yang sudah kita nikmati ini dengan ikut mendukung tercapainya komitmen Indonesia Bebas Odol tahun 2023. BPTD Jabar Bravo! BPTD Jabar Bravo! Bravo BPTD Jabar, Bravo Jawa Barat.